Tahun 2020 segera berakhir. Beragam peristiwa mengalir deras di sepanjang tahun ini. Di antaranya aksi demonstrasi. Senin 3 Februari 2020, sejumlah pengemudi ojek online yang terhimpun dalam Persatuan Transportasi Massal atau Portal Priangan Timur berunjuk rasa ke kantor Gojek cabang Tasikmalaya. Ada 6 tuntutan yang mereka ajukan, di antaranya pemerataan sistem tarif semua jasa dan hapus akun prioritas. Tuntutan pengunjuk rasa disetujui manajemen Gojek. Mereka yang saat datang berang, akhirnya pulang senang. Rabu 18 Maret 2020, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 berunjuk rasa di depan kantor Bupati Tasikmalaya. Mereka menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Senin 1 Juni 2020, sejumlah masyarakat di kota Tasikmalaya membentangkan spanduk di depan Taman Kota Tasikmalaya. Aksi ini dilakukan bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Ada 3 sikap yang disampaikan, yaitu anti PKI, bangga jadi musuh PKI, dan tolak tenaga kerja asing. Kamis 2 Juli 2020, sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa di depan Mapolres Tasikmalaya Kota. Mereka mengecam Denny Siregar, pegiat media sosial yang menuding santri sebagai calon teroris. Di akun medsosnya, Denny pun menulis Ustadz jahil, bodoh, dan goblok. Dalam tulisannya, Denny menyertakan foto santri-santri yang memakai ikat kepala dan memegang panji bertuliskan La ilaha illallah. Kami akan bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Nanti ada step-stepnya, dari mulai penerimaan laporan sampai dengan nanti maju. Kita nanti akan gelar perkarakan sampai nanti apakah layak bahwa perkara ini naik kepada penyidikan. Rabu 7 Oktober 2020, sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa ke gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Dalam aksi ini, massa berhasil menerobos pagar gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Bukan hanya membakar ban, massa juga mencoret-coret dinding gedung dewan dengan cat semprot. Beragam tulisan dibubuhkan, dan huruf D dan E dalam tulisan dewan dicopot, kemudian diganti dengan H sehingga menjadi hewan. Kamis 8 Oktober 2020, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Tasikmalaya berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Mereka menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan mendesak pemerintah membuat Perpu. Unjuk rasa ini tidak hanya diikuti kaum Adam, tapi juga para mahasiswi yang beberapa di antaranya naik mobil komando untuk berorasi. Suara mereka tak kalah lantang. Orasi berapi-api menyampaikan aspirasi. Di sini kami berdiri, di sini kami datang untuk menyuarakan hak rakyat. Kalian harus merasakan apa yang kami rasakan. Sabtu 16 Oktober 2020, mahasiswa kembali turun ke jalan. Di depan gedung DPRD Kota Tasikmalaya, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang mengusung semangat Tasik menggugat menyuarakan tuntutan yang sama dengan aksi-aksi sebelumnya. Mereka mendesak agar Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dicabut. Kendati ada banyak tekanan dari banyak pihak agar tidak melakukan aksi unjuk rasa, mereka tidak gentar. Semakin ditekan, semakin melawan. Selama kurang lebih 2 jam, mahasiswa memblokir jalan. Sambil membakar ban, mereka berorasi menyuarakan aspirasi. Selasa 27 Oktober 2020, masyarakat Tasikmalaya Peduli Lingkungan berunjuk rasa di Tugu Asmaul Husna. Mereka menuntut pemerintah menutup penambangan Gunung Pameongan karena ilegal dan memproses pihak-pihak yang telah melanggar aturan. Sejak dilakukan penambangan, warga setempat sudah berbicara baik-baik kepada pengusaha agar menghentikan aktivitas liar itu. Namun, permintaan warga tidak digubris. Bahkan, jajaran pemerintah kota Tasikmalaya pun tidak berbuat banyak. Kamis 10 Desember 2020, para pendukung pasangan Iwan Saputra dan Iip Miftahul Paos berkumpul di depan pintu gerbang kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya. Kedatangan massa yang didominasi dari berbagai LSM ini untuk mempersoalkan perhitungan sementara KPU yang hasilnya tidak sejalan dengan harapan mereka.
Minggu 13 Desember 2020. Umat Islam Ciamis mendatangi kantor Polres Ciamis. Mereka memprotes penahanan Habib Rizik Syihab. Meski hujan, itu tak menghentikan langkah mereka. Terus bergerak sambil membaca salawat. Sesampainya di Polres Ciamis, mereka berkumpul dan berorasi. Sempat terjadi ketegangan. Massa merangsek masuk ke dalam kantor, siap menggantikan HRS yang kini ditahan Polda Metro Jaya. Senin 14 Desember 2020. Sehari setelah umat Islam Ciamis, Jawa Barat turun ke jalan memprotes penahanan Habib Rizik Syihab, kini giliran kaum muslim Tasikmalaya melakukan aksi serupa. Mereka berunjuk rasa ke Polres Tasikmalaya untuk menyampaikan satu tuntutan. Ketua DPW EPI Kabupaten Tasikmalaya, Ustadz Sopyan Ansori, menilai kasus hukum yang ditimpakan kepada pria yang digelari imam besar umat Islam itu penuh rekayasa. Untuk itu, ia menuntut polisi membebaskan Habib Rizik tanpa syarat. Senin 14 Desember 2020. Ratusan pendukung Iwan Saputra dan Iip Miftahul Paus kembali berunjuk rasa ke kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya. Mereka tidak menerima jagoannya dalam pilkada kalah dan menuding KPU telah melakukan kecurangan. Menurut hasil hitung cepat LSI Denny JA, pasangan calon nomor 4 yang mereka dukung memenangi pilkada dengan raihan suara mencapai 34,66%. Namun, klaim itu dipatahkan oleh hasil perhitungan KPU Kabupaten Tasikmalaya yang menempatkan pasangan Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin sebagai pemenang dengan raihan suara sekitar 32,19%. Selasa 15 Desember 2020, para pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Iwan Saputra dan Iip Miftahul Paus berunjuk rasa lagi. Mereka menyampaikan aspirasi di tengah berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara tingkat kabupaten yang digelar di Gedung Dakwah Islam Singaparna. Tuntutannya sama dengan aksi-aksi sebelumnya, yaitu KPU harus mendiskualifikasi calon petahana karena dituduh telah melakukan pelanggaran. Selain menuntut diskualifikasi calon petahana, dalam aksi yang diikuti berbagai LSM ini, mereka menumpahkan berbagai kecaman dan ancaman. Rabu, 16 Desember 2020. Para pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Iwan Saputra dan Iip Miftahul Paus, berunjuk rasa kembali. Ini merupakan demonstrasi yang keempat kali. Setelah sebelumnya aksi serupa dilakukan pada 10 Desember, 14 Desember, dan 15 Desember 2020. Dalam aksi kali ini terjadi kericuhan. Pengunjuk rasa bentrok dengan polisi. Padahal, aksi demonstrasi baru berjalan beberapa menit saja. Jumat 18 Desember 2020. Ribuan umat muslim Tasikmalaya berunjuk rasa di depan kantor Polres Tasikmalaya Kota. Mereka memprotes penembakan 6 laskar FPI dan penahanan Habib Rizik Syihab.